من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para penonton yang dimuliakan Allah, saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di tempat yang dulunya kita sungguh besar dan dulunya kita mengambil ilmu yang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu di masjid ini di Pembaru. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ilmu itu tidak ada faedahnya sebetulnya bila mana ilmu itu tidak diamalkan. Dan amal itu semuanya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bila mana tidak ikhlas. Saya hanya ingin mengingatkan, begitu banyak ilmu yang harus kita pelajari di pesantren kita ini. Ada yang menyerap begitu hebat sehingga banyak dari santri-santri kita itu yang hafal Bukhari, Mukhtasar Bukhari, ada yang hafal Minhaj, ada yang hafal ratusan Al-Quran, ada macam-macam kepandaian. Ada juga yang di sini itu sampai 10 tahun atau lebih, hafalnya juga puluh anak itu saja juga masih jadul. Tapi tidak asal diamalkan dan ikhlas. Karena banyak kita temui orang ilmunya sedikit tapi bolongnya banyak. Tapi orang yang ilmunya gede tapi tidak punya apa-apa, dia rezekinya masing-masing. Ada di antara teman-teman kita di sini ada yang kesukaannya itu zikir, sehingga beliau pun juga teman-teman alumni ini meningkat derajatnya disebabkan kuatnya zikir beliau. Karena di pondok kita bukan hanya mengajarkan ngaji saja, santri-santri juga diajari untuk berzikir. Bahkan di antara santri-santri itu ada lagi yang lebih aneh lagi kebiasaannya, yaitu dukun. Lagi usia asal ilmu dukunnya ini, sehingga kayaknya ludahnya itu menjadi itu geni. Ini istilah saja. Apa saja yang diidoni begitu saja langsung terjadi. Loro ini loro panas tuh gitu aja. Karena ini itu juga jangan dikira itu berbeda. Kemudian nanti kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh memanggil Sayyidina Ali. Mana Ali? Dicari-cari Ali nggak ada, akhirnya ketemu. Dalam keadaan dia ini matanya sakit, maka ini dekat hidung mata itu gitu aja langsung sembuh seperti kita. Jadi siapa yang pengen dukun, ini juga ada ijazah hidung mokok. Langsung dari saya nanti. Dan juga para santri yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dukun-dukun itu bagaimana ya supaya saya jadi dukun yang mandi? Dukun tidak akan bisa mandi kecuali sebenarnya dukun itu berhubungan dengan para dukun. Bekerjasama. Bukan dukun yang hidup ini. Tapi aku mengusahakan dukun tapi biar agak lembut, ahli ruqyah saja ya. Saya lembut kalau kayak misalnya. Kalau dalam bahasa mereka komo ya ada ahli ruqyah.
Kalau kita hubungkan dengan ahli-ahli ruqyah, yaitu orang-orang soleh sebelum kita, maka semakin kekuatan ruqyah kita pun juga semakin kuat. Karena itu apa? Karena akan jadi mandi. Orang maca Fatihah aku iki tetapi si maca Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Langsung beda ini. Air yang kita tiup dengan niatnya Syekh Abdul Qadir dengan air yang ditiup boleh dengan niatnya Pak Atta. Beda. Kalau Pak Atta niup tuh gitu aja, dia langsung dengan hakim gitu saja. Tapi kalau ini bukan Pak Atta yang niup, tapi yang niup tidak ada Syekh Abdul Qadir. Betul ini siapa? Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang saya katakan ini bukan guyon, tapi guyon juga boleh, antara guyonnya juga benar. Inilah yang dinamakan Rafidhah. Rafidhah sebetulnya mudah saja. Jangan sampai kita ini niat amal hanya karena diri kita. Niatlah amal, tapi karena perintah guru kita. Itu pun juga sudah Rafidhah. Niatlah amal. Karena apa? Karena niatnya amal ini bukan saya, tapi ini adalah guru saya. Itu juga bagian dari Rafidhah. Jadi ingat ayah saya di Mahmud, dia itu bercerita. Aku dicerita, ditanya oleh guruku, yaitu Mbah Terpen, di Kiai Ghazali, Kiai Imam Ghazali. Itu gurunya ayah saya. Nah, akhirnya ayah saya dijadikan menantu oleh gurunya. Dijadikan dapat cucunya, cucu gurunya. Beliau berkata, Pak Mahmud, itu mbak saya itu, mbak Jumari kalau manggil ayah saya itu mulai dulu Ji, begitu. Gak tahu ayah saya itu mulai kecil panggilannya Ji. Itu nanti kalau kamu sudah disembah manusia, terus bagaimana hatimu? Sudah disembah manusia, bagaimana hatimu? Maka ayah saya itu pintar menjawab. Kalaupun ada orang yang menyembah saya, maka bukan saya yang disembah adalah ilmu guru saya. Kaget itu sudah selesai itu. Dari Kiai Imam Ghazali itu kaget. Kok pinter membaca? Yang nek orang buli, mondo tak umur ya. Maka yang saya itu nggak paham. Ya Mahmud tidak paham. Apa orang kok mondo tak umur? Kok gak rapi ya? Dipikir terus. Maka sampai akhirnya beliau ini, ya Mahmud bisa membuat pondok, bisa punya cantik baru hari ini. Inilah yang dikatakan oleh guru saya, Mbah Imam Ghazali. Orang itu yang tidak bisa pondok seumur kecuali dengan pondok sendiri. Ini maksudnya. Jadi Rafidhah itu penting. Kalau kita merasakan bahwa banyak datangnya santri kepada kita, itu bukan datangi kita, tetapi mendatangi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita itu orang, wong kita itu wong nyanyi, kita boleh buat ini. Ya. Kita itu orang biasa. Tetapi kalau kita Rafidhahkan, mereka datang ke sini hanya datang untuk mengambil ilmunya baginda Nabi. Mereka datang untuk mengambil warisan dari baginda Nabi. Terus kita ini hanya orang khidmatannya baginda Nabi. Masya Allah. Maka Anda akan beruntung untuk datang mengambil ilmu itu. Tapi kalau kita merasakan ini aku, ilmuku banyak, orang aku, orang aku. Mereka datang ke sini hanya untuk mengambil ilmu guru-guruku orang-orang yang soleh. Maka akhirnya kalau datang kepada aku, nanti akan malah mental itu kan. Tapi datang kepada guruku, datang kepada baginda Nabi, maka mereka akan datang terus dan akan mengambil manfaat dari ilmu yang kita sampaikan. Yang kita ini hanyalah orang khidmat yang baginda Nabi saja. Itu tidak salah betul. Dalam Rafidhah ini perkara yang sangat penting. Rafidhah ini juga akan menjaga kita dari seluruh perbuatan-perbuatan masalah. Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau ini ada di suatu kerajaan istananya
Aziz Misr, yaitu bangsawan Misr. Maka beliau ini awalnya dijadikan anaknya bergede kalau digoda dewi, sama istrinya Ali Misr. Setelah gede kelihatan ganteng, langsung hai salam katanya. Nah, mari ikut sini. Bagaimana ini? Ya, kita tentu saja kalau kita berontak tentu saja tidak. Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa qad hammat bihi wa hammat biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Kapan itu hilangnya keburukan dan kotoran? Itu fahsya itu kotor yang sifatnya bangsa memenuhi loh, ini fahsya. Wah, bangsa memenuhi itu. Boleh. Jadi ada ketika dari mana itu? Diceritakan di sebagian dalam tafsir bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini walaupun jauh dengan gurunya, yaitu ayah sendiri Nabi Yakub alaihissalam, tapi hatinya itu selalu dekat. Laula ar-ra'a burhana rabbi, bila mana Nabi Yusuf tidak melihat burhannya, dalilnya Tuhannya, yaitu wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, Rabbullah. Nah, inilah Rabbullah. Maka beliau akan tergiur dengan ajakan rayuan si wanita tadi. Maka Rabbullah itu menjauhkan diri dari setan, dari ajakan-ajakan yang buruk. Akan menjauhkan diri. Setelah diri kita di mana-mana merasa bersama guru kita, bahkan bersama Rasulullah SAW, apakah kita bisa maksiat di depan Rasulullah? Apa kita bisa maksiat di depan guru kita? Bisa. Nah, kalau itu penting. Kenapa hati saya itu kok gundah? Kenapa hati saya kok sedih? Kenapa amal tidak meningkat? Hadirkan guru-gurumu supaya mentangguli kamu itu yang meningkat amalannya. Rasakan seperti itu. Nah, kalau kita itu ada dalam hati, bukan ada di HP. Ya. Orang itu kalau di HP bukan Rabbullah sebetulnya itu. Habis jatuh begini, monggo kata-kata manis begitu. Tetapi setelah hari tutup, halah itu naik kan. Di uang kita HP itu berituan tadi. Itu perlu dicurigai. Ada orang punya dua istri. SMS, apa itu? Jadi saya SMS istri satu, keliru SMS itu yang kedua. Gimana? Petani punya enggak? Padahal SMS-nya, aku ini yang saya cinta yang kamu sendiri kok sebetulnya. Yang itu enggak ada apa-apanya. Kamu saja. Nah. Keliru. Gimana? Loh, dan kemarin ada apa? SMS-nya nyata. Ini sih, saya ini namanya Zaituna, namanya apa itu Aisyah, seperti itu. Dan jadi dirinya tadi ternyata kamu tahu ini bohong teman saya, ketahuan. Namanya orang itu kalau sudah main dengan HP mesti banyak nipunya. Dan juga banyak alasan lagi. Karena adanya HP, akhirnya tidak pernah ketemuan. Akhirnya tutup HP-nya nggak bisa masuk dari ini. Ya, ada apa? Ada kepentingan. Musik itu penting banget. Kalau orang itu nggak bisa bela itu saja, itu orang berkomar itu. Kalau orang alasan itu kepentingan, ada musik banget. Ini untuk guru-guru itu. Kemudian ini ada satu pelajaran juga dari Rasulullah menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW menjadi guru besar
Pembimbing kita di dunia dan akhirat nanti, dan orang yang paling sayang kepada kita di dunia dan akhirat. Juga kita ini harus membiasakan diri untuk merokobah, yaitu merasa di mana-mana selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ilmu ini telah dimasukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW di hati para sahabat. Dan dari orang Islam juga ada Rasulullah. Seperti apa itu muraqabah. Seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Apa saja yang kamu sembunyikan pasti akan diketahui oleh Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merasa di mana-mana itu tidak pasti Allah, tidak pasti Allah. Jadi orang dari pertama itu dari keliling di kampung. Maka didapati ada satu pembicaraan satu rumah seorang wanita dan putrinya. Nah, kalau wanita ini berkata kepada putrinya, wahai anakku, itu susu yang akan kita jual. Ternyata ini menjual susu. Hendaknya kita campur dengan air saja, biar hasilnya itu lebih banyak, hatinya lebih. Maka putrinya mengatakan perbuatan seperti itu tidak diperbolehkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka ibunya mengatakan Amirul Mukminin tidak ada dan tidak tahu. Putrinya menjawab Amirul Mukminin tidak ada dan tidak tahu. Tetapi Tuhannya Amirul Mukminin selalu mengawasi kita. Ini suasana masyarakat di Madinah. Ini orang kecil ya, bukan orang besar ya. Padahal kita ini orang-orang yang sudah gede, ya. Orang besar. Ini orang kecil. Penjual susunya saja itu begitu hebat muraqabahnya. Sehingga jelas saja mereka kehidupannya berlipat sekali. Seluruh masyarakatnya adalah masyarakat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rumahnya seperti pondok-pondok pesantren, bahkan lebih saja. Alumni rumahnya menjadi wali-walinya Allah, pejuang-pejuang yang menyebar ke seluruh dunia. Ini yang kita kehendaki. Jadi apa kita itu dakwah dari Madinah, Pak. Jadi kalau kita ini jadi banyak sekali kita bicara dakwah, maksudnya mau membuat Madinah Allah. Kita akan membuat Madinah seperti Madinah dengan bagian Nabi kita Muhammad SAW. Kita ingin membuat satu masyarakat seperti masyarakat yang bagian Nabi. Masyarakat yang semuanya wahyu Allah. Masyarakat yang semua adalah berjuang agama. Yang menyebar mana-mana menyampaikan agama. Masyarakat seperti itu yang kita kehendaki. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kemuliaan di depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita mulia di dunia, kalau tidak mulia di akhirat, paling-paling ketika kita mati, itu pun kita malah injek-injek orang juga. Apalagi kalau begini, di sini itu apa itu liannya ada yang tengah, tapi dimasukkan ditutup belakang, bisa kalau orang dinuruti. Gimana? Itu kalau ada orang seperti itu dirasakan, ya Allah, orang begitu mulia pun juga ada seperti itu. Mana kalau bermam? Sudah masuk di kuburan. Mana itu Brownsburg sudah masuk kuburan. Mana John F. Kennedy katakan itu sudah masuk di kuburan. Nah, kehebatan yang ada di dunia ini tidak ada gunanya. Tapi kehebatan di akhirat itulah kehebatan kita. Maka satu saja yang kita pikirkan, akhirat. Man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirat kafarullah wa bila mana kita jadikan pikir kita, risauan kita itu hanya untuk akhirat, seluruh masalah selesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Samsudin mengatakan bahwa tidak punya tanah di mana. Sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran supaya kita mendapatkan tanah.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Kita jadi orang soleh, tanah datang sendiri. Karena dari kalau ada masalah, gimana? Kita ada masalah, maka takwa saja yang kita ajarkan kepada Allah. Kemudian setelah dia anda rumah saja. Gak punya duit, bayar juga mengenai solat. Sudah selesai. Apa masalah kita? Jadi nanti kalau orang itu nggak bekerja, yang bekerja membanting tulang sampai pulang, banting tes habis. Itu malah yang paling nggak punya duit. Coba lihat, mana orang yang bekerja membanting tulang, yang menangis itu malah duitnya sedikit. Tapi orang yang duduk di kursi, tanda tangan, duit kok banyak malah. Ayo. Apakah karena duit itu karena tanpa bekerja atau memang rezeki dari Allah? Rezeki dari Allah. Ya Allah nama kerja lapangan. Motor kalah lagi. Orang gila itu nggak pernah kerja, pokoknya segala tawakal Allah. Itu loh. Makan aja dan tambah kuat tubuhnya. Dan yang aneh, umurnya panjang. Iya benar. Jadi orang itu kalau tawakal itu umurnya jauh. Tapi uangnya, yang obat apa pun obat ini, masya Allah. Umat jadi boleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risaukan satu dan disebutkan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Hubungan dari kita dengan guru kita, hubungan dari kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita merasa di Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah selesai, jadi mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada perkara yang sangat penting sekali. Yang kami santri itu kadang-kadang setelah keluar dari pondok itu lupa kepentingannya, yaitu ayatul khir. Ayatul khir itu adalah satu ayat-ayat yang dipilih, yang ini ayat-ayat ini ijazahnya itu dari Muhammad bin Sirin. Yang ceritanya beliau ini ketika dalam perjalanan dengan kabilah dengan rombongan beliau datang ke kampung yang kampung itu terkenal banyaknya perampok. Maka beliau disinggah di situ. Orang-orang yang itu mengatakan jangan berhenti di sini, ini tempatnya perampok. Kalau malam mesti mereka datang. Sehingga teman-temannya pergi. Akhirnya betul malam datang, tinggal satu orang di situ, Muhammad bin Sirin. Datang mau merampok Muhammad bin Sirin. Tapi ketika datang, pergi lagi. Ketika datang, pergi lagi. Terus panjang malam itu. Lagi-laginya, syekhnya perampok itu datang. Fulan, kamu itu manusia apa sih? Aku adalah manusia. Malam-malam tentang perampok, setiap mendekat kamu kok ada tembok dari besi. 30 kali kurang lebih aku datang ke sini. Kok sampai nggak bisa? Ada apa? Oh, karena aku punya amal. Amalannya apa? Yang perampok kok minta ijazah. Itu perampok zaman dulu beda dengan kalau zaman sekarang. Zaman dulu itu kok menurut malah jadi ijazah bisa. Jadi santri ini Muhammad bin Sirin. Amalannya begini adalah ayatul khir. Maka disampaikan Muhammad bin Sirin. Dan di antara juga apabila ayatul khir ini adalah bisa menyembuhkan penyakit lebih dari 100 penyakit. Di antaranya adalah penyakit gila. Maka Pak yang gila itu tidak pernah membaca ayatul khir. Semoga tidak ada yang gila ya. Nah, itu penting juga. Keluarga semua membaca pagi dan habis sholat subuh dan habis sholat maghrib atau sholat asar. Kemudian dari setiap ayat yang ada dalam ayat itu pun juga ada manfaat-manfaat khusus. Seperti Al-Fatihah, mulai Al-Fatihah.
Al-Fatihah ini dilakukan dibaca 21 kali setiap habis sholat. Ini bacaan para ulama, dikhususkan untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk anak-anak yang sedang mondok. Maka mereka akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurus. Kalaupun ada keluarganya yang sakit, dibacakan Al-Fatihah itu, maka bus langsung sembuh. Tapi Fatihah ala niyati guru-guru kita. Gitu. Ala niyati masyarakat. Nanti akan makbul. Kemudian Al-Fatihah ini juga. Ini kemarin itu saya dikasih ketika ziarah sama Kiai ke Kerapiak, Kiai Ali Maksum ya. Kiai Maksum. Di sana Kiai Maksum beri ijazah. Saya kasih ijazah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga. Apa Al-Fatihah ijazahnya? Pada Al-Fatihah, ia dan Abu Dua, ia dan Sa'in dibaca 21 kali, sebanyak 21 kali. Nah, 21 kali. Setiap ia dan Abu Dua, ia dan Sa'in 21 kali juga. Apa aja itu mesti kebetulan. Waktu itu aku diajar sama Kiai, Kiai ada saya. Kalau masuk Pak Dia juga diajar di sana. Di sana apa itu dia itu cerita di Alimaksum. Saya itu punya hajat, pengen punya lokal 21 lokal kelas 21 kelas karena sudah habis semua kelas itu penuh, nantinya banyak sekali. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa dengan baca Fatihah tadi, jangan betul, bukan ngasih duit. Zaman Semoro itu duitnya 21 juta. Itu 1 juta itu sudah untuk satu kelas zaman Semoro. Cuma saya masih kecil. Nah, tapi yang ngasih ini orang Nasrani. Yang ngasih ini orang Nasrani. Maka Kiai Ali mengatakan, wah, ini kalau jadi orang Nasrani saya nggak berani untuk bangun pondok. Sudah kembalikan saja, doa lagi. Besok saya datang orang Islam, jangan sama 21 juta juga. Terus bisa dijadikan di 21 kelas. Saudara, ini sangat penting ini. Ini penting sangat. Jadi kudu ngerti setiap ayat terjadi ayat terakhir itu ada khosiah. Dua ya ini. Karena dia membaca akhir dari surat Al-Baqarah, Billahi ma'afis semawati wa'afis sampai selesai itu 3 kali sebelum itu, maka dia akan menjaga hafalannya. Mungkin hampir satu Al-Quran, atau yang sudah tua, mungkin takut tipul, hendaknya itu bisa juga biar nggak tipul, nggak merah. Dibaca. Bismillahnya saja itu sudah ada khosiahnya. Membaca Bismillah itu setiap malam. Yaitu 1000 kali ya, disiapkan di air, pasti diminumkan, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang cerdas akalnya. Semua yang ada dalam ayat itu ada kemakmuran. Ada tambahan-tambahan dari makmur dan dulu itu di antara tambahannya adalah lapor jagung. Lapor jagung zaman perang Mawon dulu itu orang-orang zaman dulu membaca 7 kali setiap hari. Itu bom data itu saja, itu ya bentuk gitu saja. Sehingga itu hanya dibuat orang makan di mana. Lapor jagung 7 kali. Kalau ini betul-betul ibadah sungguh-sungguh, walaupun kita ini dalam perjalanan mungkin kecelakaan, mulai semua selamat ya. Maka yang remuk hanya mobilnya, jadi kita pun bisa apa-apa. Tapi kalau doanya lebih mandi lagi, mobilnya itu sudah nggak apa-apa di dulu-dulunya. Jadi penting. Kalau kita tahu khosiah ini, Masya Allah, luar biasa. Di situ ada lawan misalnya juga. Di antara ini setiap ayat dari saya menjanjah begitu biar kita tahu sebagian dari khosiah. Lawan misalnya ada Al-Quran itu termasuk doa yang dibaca oleh Kiai Makmur untuk dibaca di kampung. Di kampung ini dibacakan setiap khosiahnya dibaca. Nanti kemaksiatan sirna jadi kampung. Sirna. Di antaranya juga, Masya Allah, kemarin itu kita anak-anak yang maksiat. Saya waktu itu di Syafi'iyah, setelah teman-teman Syafi'iyah itu, ya, jadi
saya datangi teman-teman mahasiswa itu membacakan konstitusi lurus mereka ke Anwar dan itu. Alhamdulillah itu tempat-tempat mabuk dan tempat-tempat citaan sirna semua. Hilang semua. Bahkan yang kita kan sudah 4 bulan ya, insya Allah. Itu penting. Karena kita itu hidup itu nggak ada gunanya kalau kita tidak bermanfaat untuk agama. Kita nggak ada gunanya hidup itu kalau nggak khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai di dunia udah pas-pasan, di akhir marah kita. Nah, yang dunia itu udah pas-pasan, itu yang akhir jadi uang sugih. Tiba di rumah nganggur, omah jadi tanpa dosa. Memang mau membuat rumah di jalanan, kita tidak usah buat di sana. Kita kalau mau di surga akan disertai dengan 72 bidadari. Nah, tidak apa-apa orang yang solehah tidak cemburu dengan bidadari kata kiai. Karena yang mendengarkannya sudah akan publik juga. Awas nanti ibu-ibu yang ngawang. Nanti bilang aja begitu, nanti kamu tak jadikan paling utama gitu ya. Saya ngaji. Allah Ta'ala kita nanti ngumpul di sini bagaimana kita baca kita yaitu mengirim pada perut kita yang harus kita kasihkan. Saya tidak. Alhamdulillah wa maulana wa habibina syafirina wa ra'ana wa La ilaha illallah
Dengan sedikit tambahan atau pakai ini bukan sebagai menambahkan enten amalan memiliki sehingga amalan dari kiai yang dikembangkan oleh kiai yaitu amalan istiqosah pada waktu malam. Soalnya itu amalan yang kita sudah kiai beberapa tahun terakhir ini. Sebetulnya zaman dulu kita sudah istiqosah terus hanya saja ini supaya saya diumumkan untuk seluruh santri. Bagi santri-santri yang santri-santri itu merintis pondok sangat penting sekali istiqosah ini diwujudkan di pondok. Waktu saya masih kecil, itu saya itu masih SMP itu oleh saya punya Mahmud itu sudah diuruskan istiqosah di lapangan pusat itu sama 40 orang santri itu. Setiap malam menghadap ke barat, menghadap ke selatan, menghadap ke timur, menghadap ke utara, itu setiap malam itu. Dan dari istiqosah ini teruskan lagi oleh kiai bahkan dihidupkan terutama untuk santri yang masih merintis pondok. Yang pengen merintis pondok dan yang nggak merintis ya pondok kecil yaitu kayaknya dia punyanya istrinya dan santrinya buat sendiri. Makanya anak yang banyak atau sesuai santrinya banyak jadi kalau yang boleh sama ini apa itu yaitu amalannya dulu saya pernah dikatakan memakai ujar yaitu bila mana kamu itu ingin berdoa, maka Allah yang istighfar. Karena dosa-dosamu itu banyak. Orang yang dosa itu cuma tak mati. Maka istighfar dulu. Itu astagfirullah. Kemudian itu bisa diamalkan setelah yaitu hadiah kepada guru kita atau istighfar dulu kemudian berhadiah juga boleh. Kemudian yang dibaca juga setelah istighfar Al-Fatihah kepada guru kita. Kemudian Ya Hayy Ya Qayyum juga itu adalah doa yang dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika perjuangan Badar, pertempuran Badar. Kemudian juga Ya Kafi Ya Qayyum serta Ya Rojak yang paling kita sebutkan oleh Pak Bek tadi. Kemudian saya juga dikasih ijazah dari Kiai, dari Kiai Ozer, yaitu kata beliau, aku ketemu sama Nabi Khidir, dikasih Ahmad, kasih sama, itu dikasih detik itu, sambil berdiri saja. Asma apa? Dia bilang, yaitu Ya Habibi, Ya Rahmanu, Ya Allah, sebenarnya begitu, Ya Habibi, Ya Rahmanu, Ya Allah. Kemudian saya itu lupa, cek lagi. Ayo Rahman sudah hafal belum? Apa? Ya Habibi, Ya Rahman, Ya Wahhab, Ya Allah. Akhirnya gini, jangan nambah kamu. Jadi gimana? Lalu besoknya lagi dia masih tambah sendiri. Ya Wahhab, Ya Allah, berarti benar saya tambah. Ya Habibi, Ya Rahman, Ya Wahhab, Ya Allah, jadi 4. Akhirnya 3 jadi 4. Jadi 4. Karena ini termasuk padilannya itu juga. Jadi kalau kita ini bangunan bisa membangun dan isinya juga susah untuk diisi, maka hendaknya membaca banyak-banyak ini. Ini apa ini untuk mendatangkan santri juga, mendatangkan apa itu keperluan-keperluan yang santri. Demikian juga kalau kita ingin datang santri-santri kepada pondok-pondok kita, maka banyak-banyak membaca ini. Rabbana innaka sami'un innaka sami'un yang melalui. Kemudian wa anzilna di belahad yaitu dari jalan wa ala kulli qawmin yatin yang kulli fajin amir. Kemudian
Kemudian juga Innakum Sulaiman Inna Bismillahirrahmanirrahim Ala ta'ala ya Rasul Muslimin. Jamaah keluar kok membaca ini mesti banyak takbirnya. Kalau nggak banyak takbirnya kurang banyak bacanya. Jadi itu sudah dicoba. Ini sudah dicoba. Kemudian juga yang dari kita membaca yaitu ayat 5. Ini terakhir pesan saya itu ketika selesai dari salah satu sama saya, aku mimpi apa? Mimpi ketemu Sunan Kalijogo. Kupuknya kalau kupukmu gitu. Kupuk saya yang pakai itu kupuk hitam yang dulu yang sekarang sudah nggak berani pakai. Ya Allah, terus akhirnya dia itu berkata suruh membaca ayat 5 Wasolan ayat 5. Nah, itu bilang nggak bilang. Kemudian dia mengatakan ini tak ijazah yang berwasolan ayat 5 dan dino setiap tak sholat pendidikan. Dan gue ojo sepek, loh. Kami tak jelas loh. Apa pilihan sepek? Ya. Ya itu juga aneh. Kenapa orang seperti itu? Itu puasa itu puasa sebelum meninggal. Itu 3 hari kira-kira sebelum meninggal beliau itu pesan supaya saya untuk membaca ayat 5 itu supaya kita selesai. Besoknya lagi dicek lagi. Bagaimana? Sudah kamu baca? Sudah. Tetapi susah sekali kalau asar sama zuhur itu sering kelupaan. Tak repel lain. Itu waktu habis subuh sama habis maghrib. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya itu buta dosa pendidikan. Karena saya itu 3 kali, itu kan mau bisa pun. Karena tidak boleh ya. Jadi harus bisa. Masya Allah. Akhirnya saya belum bisa amal. Saya betul-betul usaha amal setelah Kiai Mahwahpan. Masya Allah. Tidak apa-apa. Insya Allah saya tidak tahu kalau saya sekarang sudah bisa sejak waktu. Kadang-kadang saya membaca itu di kubur beliau biar tahu ini sudah saya tidak tahu. Sering nyadanya dikubur. Masya Allah, itulah saya tahu. Kalau tidak dikubur pun masih nyawasi kita, hanya membantu kita. Dan ayat 5 ini termasuk fadilahnya adalah untuk kekuatan kita. Itu power itu, energi. Kalau kita ini nggak ada energi, nggak ada power, maka nggak kuat untuk ibadah. Dan nggak kuat juga untuk memperjuangkan agama. Kita lebihnya seperti itu kedua-dua kiai yang diajarkan oleh kita. Kalau lengkapnya, kalau ada yang masih tinggal di sini, nanti malam jam 2:30, jam 3, dari jam 3 sampai jam 4 kurang lebih, kita akan berpikir warna itu bisa ditaruh sendiri, atau kalau mau minta bacaannya, Pak Badri juga punya nanti kita. Bisa difotokopi. Yang kita tanya ini kita bawa telepon. Enggak ya? Astagfirullah, 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 وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
praktek misalnya kan. Dan yang itu berusaha berdoa kalau itu apa pun. Nah, ada orang itu yang suka mengganggu kerja agama. Orang Jawa nggak berapa kali misalnya mengganggu. Sampai kata dia Muhammad mengatakan, sampai dia Mahmud itu berkata sama putranya itu yang Muhammad, katakan, Ron, itu nanti dia kalau begini. Ya, nggak berani itu nggak makan. Akhirnya, jadi nggak teruskan. Terus akhirnya dia udah begini, udah sebabkan sholat nabi saja. Sholat nabi itu juga ada kifayahnya gitu. Terhalu juga membuat sama berdua orang, dulu kalau dia hawai. Ibadah sholat nabi aja. Akhirnya beliau ini buyanya Yusuf ini, itu dia udah mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Orang itu ditarik sama Nabi, ditarik tangannya, tarik kakinya, terus nah di bawah itu ke bangunan kompleks Nur Muhammad itu, sama bagian Nabi. Sekarang aula ya, semua tahu. Sebelum aula itu, sama bagian Nabi kalau itu. Enggak lama itu ketika setelah mimpi orang itu sudah terus disembelih, dari tali terus disembelih sama bagian. Oh kamu tidur sudah nongkrong depan di wafatnya ya panggilan Nabi sendiri. Jadi ini sholat nabi itu luar biasa untuk kifayah karena mengganggu agama bagian Nabi orang. Mengganggu banget. Akhirnya mereka dinamakan Nur Muhammad itu tidak jadi. Ini belum ada bukan waktu itu belum tinggal. Sudah lama itu zamannya Kiai yang masih sudah Kiai Mahmud itu. Ya. Namanya salawat Nabiyah. Ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Hayyu ya Ghani ya Fattah ya Razzaq ya Kafi 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 ya Ghani
adalah yang pertama itu asma, yang kedua yang belakang ini itu untuk mendatangkan umat, untuk dakwah. Sekarang untuk ibadah. Rabbi inni maghlubun fantasir, 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 Rabbi inni maghlubun hasbunallah wa ni'mal wakeel, 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 hasbunallah wa ni'mal wakeel. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakeel adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau menghadapi masalah yaitu diperhatikan sehingga semuanya semua diperhatikan oleh Allah Taala dan selamat dari kejahatan. Demikian juga kalau terhadap orang-orang yang beriman pun juga akan diselamatkan seperti halnya Nabi Yunus tidak pernah berdoa dari menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah kali ini akan berkhidmat. Insyaallah pun maka adanya sebelum itu mungkin ada satu yang perlu melengkapi pertemuan ini. Ijazah permanen di Al-Fatah sampai ijazah tadi yang menyebabkan kiainya, santrinya lumayan lulus, itu ijazahnya sholat jamaah 5 waktu. Itu termasuk ciri khas kita dalam berjuang. Urusan sholat jangan sampai diperangkatkan. Dan benar, sholat jamaah sholat nanti akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita jaga, keburukan-keburukan yang bisa kita jaga. Terakhir, kami pada usaha kata minta selalu doa khusus dari teman-teman yang hadir. Dan kalau teman-teman mendoakan kami, berarti kita doakan diri sendiri. Karena kita ini satu jamaah. Kalau sama-sama ditolong oleh Allah, diluruskan oleh Allah, ya akhirnya sama-sama kita ini beruntung dunia akhirat. Kirim pada kami Fatihah, Yasin, ayat Yasin. Insyaallah. Rencang-rencang tinggi kalau itu wakut betul sama timur tenggoro. Yang kira-kira masih berat, kalau nak apa tenggoro. Biasanya dulu yang hasil Pak Yai, sekarang Pak Yai sudah nunggu di kubur sana melihat langsung jaga apa tidak. Kalau berdiri ingin ditakdir seperti ada di kuburan. Kalau umpama takut ditakdir juga di kuburan karena bahwa hasil tidak ada dengar. Maka nggak ada alasan untuk nggak sering datang ke tenggoro. Insyaallah ya. Insyaallah. Yang penting studi amalan-amalan di Joko, bisa ditentangnya, penting soal mungkin wadah dan kantor halal, yang kenapa di event nopo, apa sih? Sambil boro, kalau kita tentang mungkin dari hanya order sama. Lalu order, kalau sering ngomong dan kelas, sambil boro merokok terus, nggak mereka kalau kita kurang. Kalau kita iya, karena semuanya nggak ada yang merokok kok. Nanti kalau pilotnya penting lagi jadi tiba-tiba berhenti. Terapinya terapi obat. Allah betul. Sekarang khidmat kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini tantangan sekawan kaum dengan salah.
Ya, namanya sih. Masya Allah kok. Nah ini kerja derek dan harus itu makan semua karena kita nyatanya banyak. Jangan sampai seperti wali murid kemarin apa itu banyak yang tidak ikut makan, harus ikut makan. Yang tidak dimakan lehernya saja. Putri di selatan di bangunan kulit dan sedangkan semua, insya Allah putri sudah ngatur. Banyak-banyak banyak diberi apa-apa ini.